Ultimate Martial Divine King, episode 111. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Terima kasih atas belas kasihanmu, kakak senior Sen. Kuharap kakak senior Sen akan menepati janjinya dan menyelesaikan masalah hari ini. Semua orang menyaksikan Long Qingyang berhasil menangkis serangan pedang bunga plum Sen Yunxi. Dilihat dari gelombang kejut yang dihasilkan dari benturan mereka, Sen Yunxi sama sekali tidak berbelas kasih. Kerumunan itu pun diam-diam mengangguk setuju. Long Qingyang cukup mampu menahan serangan Sen Yunxi secara langsung dan keluar tanpa cedera. Namun, ekspresi Sen Yunxi tampak tidak terlalu baik. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada dirinya seberapa kuat serangan itu, dan ia telah meremehkan kekuatan lawannya. Aku, Sen Yunxi, selalu menepati janjiku. Ayo pergi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sen Yunxi melirik Chu Hen dengan dingin, setajam elang, dan segera membawa Xin Wen, Sang Ze, Lin Hai, dan yang lainnya yang enggan pergi. Setelah pertunjukan berakhir, kerumunan perlahan bubar di tengah kebisingan diskusi. Ayo pergi. Di sisi provinsi Taifeng, Wei Qingfan berkata dengan acuh tak acuh kepada Ye Yu dan yang lainnya di sampingnya. Pandangan gelap muncul di antara alisnya yang dingin dan tegas. Ye Yao ingin menghampirinya dan mengatakan beberapa patah kata pada Chu Hen, tetapi karena Ye Yu ada di sampingnya, akhirnya dia hanya memikirkannya saja. "Kakak, kamu baik-baik saja?" tanya Chu Hen dengan nada khawatir. "Saya baik-baik saja." Long Qingyang tersenyum dan menggelengkan kepala, lalu berseru, pedang bunga plum Sen Yunxi benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bahkan segel naga 9 jiwa hampir gagal menghalangi daya tembus ki pedangnya ketika ia hanya menggunakan tangannya sebagai pedang. "Hehe, bukannya kamu yang menghalanginya pada akhirnya, kakak. Aku hanya beruntung. Aku pasti terluka jika dia menggunakan pedang aslinya." Mata Long Qingyang samar-samar menunjukkan sedikit kewaspadaan. Dia harus lebih berhati-hati saat berhadapan dengan para jenius mengerikan seperti itu di masa mendatang. "Kakak ketiga, ayo kita cari tempat untuk bicara." Long Qingyang memberi isyarat kepada Long Xuanzang sambil berkata kepada Chu Hen. Chu Hen mengangguk dan berbalik untuk memberikan beberapa instruksi sederhana kepada guru Zuomo sebelum pergi bersama Long Qingyang. Namun, tepat saat ia berbalik, ia merasakan seseorang mencengkeram lengan kanannya. Berbalik, ia melihat mata Mu Feng yang menyedihkan, hampir berkaca-kaca. "Ayam kecil, bawa aku," mendesah. Kerumunan penduduk prefektur Tensei mendesah serempak saat garis-garis hitam membentuk dahi mereka. Chu Hen menggenggam erat pergelangan tangan Mu Feng. Setelah mengerahkan cukup banyak tenaga, barulah ia melepaskan tangan Mu Feng. "Kubilang, saudara Feng, mainlah dengan lumpur di samping sana. Aku juga akan membantumu bertanya pada Long Xuanzang apakah dia menyukai pria tampan tipe tragis sepertimu. Baiklah, kau harus menceritakan semua kelebihanku padanya. Aku akan mentraktirmu ke rumah bordil nanti." "Oh, tidak, maksudku pesta di restoran." "Baiklah, saya mengerti." Chu Hen terdiam, menahan keinginan untuk memukul Mu Feng sampai mati. Ia berbalik dan pergi. Tak jauh dari situ, Long Qingyang, Long Xuanzang, Su Chuan, dan yang lainnya juga tercengang. Bagaimana mungkin ada orang bodoh seperti itu di dunia ini? "Kakak ketiga, kakak keduamu telah menceritakan kepadaku semua yang terjadi padamu di ibu kota kekaisaran selama kurun waktu ini. Ini salahku karena pergi terlalu cepat, itulah sebabnya banyak hal terjadi." Ada jalan setapak yang dilapisi batu biru dengan pepohonan tinggi di kedua sisinya. Chu Hen berjalan di tengah, dengan Long Qingyang dan Long Xuanzang di kedua sisi. Dahulu kala, saat mereka bertiga masih muda, mereka berjalan berdampingan seperti ini. "Tidak apa-apa, Kak." Chu Hen tertawa terbahak-bahak. "Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Wei Qingfan yang menyerangmu?" Mata Long Qingyang tampak serius. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. "Seharusnya begitu." Chu Hen merentangkan tangannya, menghembuskan napas pelan, dan berkata, "Aneh sekali. Kalian belum pernah bertemu sebelumnya, jadi bagaimana mungkin ada dendam di antara kalian?" "Kamu Yu." Long Xuanzang mengucapkan kata itu dengan dingin. Long Qingyang menyipitkan matanya saat bayangan seorang gadis arogan muncul di benaknya. "Gadis dari keluarga Ye itu selalu berstandar tinggi. Aku ingat kakak keduamu mengingatkanmu untuk menjaga jarak darinya di kota hujan berapi. Aku tidak menyangka akan jadi seperti ini." Long Qingyang menyipitkan matanya. Chu Hen menggosok hidungnya karena malu. Memang, Long Xuanzang telah memperingatkannya untuk tidak terlalu dekat dengan Ye Yu.
Tapi Chu Hen tidak terlalu memikirkannya saat itu. Sekarang setelah dipikir-pikir, adik perempuannya yang dingin itu ternyata cukup mengkhawatirkannya. Lupakan saja, kakak, jangan bahas ini lagi. Selama aku di prefektur Tensei, aku yakin Wei Qingfan tidak akan melakukan apapun padaku. Setelah secara pribadi menyaksikan kekuatan kepala sekolah Jiang di prefektur Tensei, Chu Hen menyadari bahwa akademi terburuk tidak seburuk yang dikatakan orang lain. Tidak peduli seberapa merepotkan Wei Qingfan, dia tidak akan mengabaikan para petinggi prefektur Tensei dan menyakitinya. Long Qingyang mengangguk, benar. Tapi kakak ketiga, kenapa kau tidak mempertimbangkan untuk bergabung dengan Mammoth Martial House? Aku bisa membuat Master Yue menerimamu sebagai murid langsung. Chu Hen tersenyum tak berdaya. Ini ketiga kalinya dia mendengar hal seperti ini. Pertama Yu Chenyu, lalu Long Xuansuang, dan sekarang Long Qingyang. Chu Hen terdiam. Tidak perlu begitu, kakak. Aku baik-baik saja di perguruan bela diri bintang surgawi. Chu Hen melirik Long Xuansuang dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Baiklah, Anda putuskan sendiri. Oh ya, kakak, apakah tubuh bela diri berkobar milikmu sudah berevolusi? Ya, mata Long Qingyang bersinar terang, wajah tampannya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Sudah ditingkatkan menjadi tubuh pertempuran api tulang. Tubuh pertempuran api tulang, benar. Aku menemukan benih api tulang ini di sebuah gua di pegunungan Danau Langit. Itu jenis api roh yang istimewa. Dengan bantuan Guru Yue, saya menghabiskan lebih dari 2 bulan untuk memurnikan benih api dari api spiritual api tulang. Itulah sebabnya saya tidak punya waktu untuk terburu-buru kembali. Nada bicara Long Qingyang sedikit meminta maaf. Long Xuansuang, yang berada di samping, mengerutkan kening. Matanya yang indah dipenuhi riak air saat ia membuka bibir merahnya. Api spiritual api tulang terbentuk dari jiwa binatang buas setelah ia mati. Biasanya dibutuhkan ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk membentuk benih api. Anda cukup beruntung bisa menemukan harta karun langka seperti itu. Long Qingyang terbatuk dan berkata setengah bercanda, ku bilang, Xuansuang, aku tetap kakakmu. Bisakah kau tidak bersikap dingin padaku? Haha, kakak, bukannya kamu tidak tahu. Kakak kedua memang sudah seperti ini sejak kecil. Benar, dia selalu seperti ini kalau ngobrol sama ayah di rumah. Mungkin karena namanya. Long Xuansuang mengangkat kepalanya sedikit, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Dia lalu menoleh ke Chu Hen, aku lupa bertanya terakhir kali. Apakah batas garis keturunanmu sudah terbangun? Dengan itu, Long Qingyang juga menatap Chu Hen dengan penuh harap. Ini adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Jika dia menjawab dengan jujur, pasti akan membuat banyak orang ketakutan setengah mati. Ya, sudah bangun. Chu Hen berpikir sejenak sebelum menjawab dengan santai. Oh, ada apa? Mata Long Qingyang berbinar. Yah, aku tidak tahu persis tingkat batas garis keturunannya, tapi itu telah membuat Yuan sejatiku lebih kuat. Dengan itu, Chu Hen melepaskan kekuatan tubuh kekacauan. Seberkas cahaya hitam langsung melilit tangannya dan menyelimutinya. Cahaya itu berdenyut samar-samar seperti api hitam. Ini, Long Qingyang dan Long Xuansuang tak dapat menahan diri untuk bertukar pandang, melihat keterkejutan di mata masing-masing. Aura yang sangat mendominasi. Long Qingyang terkejut dan bingung, tetapi dia belum pernah melihat kekuatan seaneh itu sebelumnya. Xuansuang, bisakah kau jelaskan batas garis keturunan macam apa ini? Long Xuansuang menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Kemudian, dengan sebuah pikiran, seberkas api putih mengembun di antara jari telunjuk dan jari tengahnya, dan dia perlahan mendorongnya ke arah cahaya hitam yang menutupi telapak tangan Chu Hen. Saat keduanya bertabrakan, aliran udara bergetar sedikit, dan gumpalan api putih yang dilepaskan Long Qingyang langsung hancur oleh cahaya hitam. Ekspresi Long Qingyang sedikit berubah, dan ia buru-buru menarik kembali kekuatannya. Bahkan api tulangku pun tak mampu mendekati batas garis keturunanmu, batas garis keturunanmu sungguh mendominasi. Kakak ketiga, sepertinya batas garis keturunanmu setidaknya adalah fisik pertempuran. Chu Hen tersenyum, mungkin, anak nakal, kapan ini terjadi? Kenapa kau tidak memberitahu kami? Long Qingyang memukul bahu Chu Hen pelan. Aku baru saja datang ke ibu kota belum lama ini. Aku ingin memberitahumu, tapi kau tidak ada di ibu kota. Bagaimana dengan adik perempuanmu yang kedua? Kenapa kamu tidak memberitahunya? Kakak, kau tidak tahu ini, tapi kalau aku ingin menemuinya, aku harus mengantre di pintu masuk rumah bela diri bulan cerah. Apa menurutmu dia punya waktu untuk menemuiku? Hahaha, bocah nakal, kamu masih banyak bicara seperti biasanya. Jarang bagi Chu Hen bersikap begitu santai selama beberapa hari terakhir. Melihat kedua saudara itu berbincang riang, wajah cantik Long Xuansuang berseri-seri dengan senyum tipis.
Bibir merahnya, gigi putihnya, dan matanya yang jernih membuatnya tampak sangat cantik. Mereka berbincang-bincang hingga malam hari, dan ketika hari sudah hampir gelap, mereka bertiga pun berpisah dan kembali ke asrama masing-masing. Meskipun begitu banyak hal telah terjadi hari ini, Chu Hen masih dalam suasana hati yang baik, dan dia merasa rileks dan bahagia. Kota Saint Bell tidak terlalu ramai di malam hari, dan dibandingkan dengan ibu kota yang ramai, kota itu bahkan lebih damai. Orang-orang yang tinggal di sini pada dasarnya berangkat pagi-pagi dan pulang larut malam. Mereka berburu makanan di siang hari, dan setelah seharian lelah, mereka tentu akan tidur lebih awal di malam hari. Akan tetapi, para pengikut berbagai keluarga bela diri berkeliaran di kota dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Tidak lama kemudian, Chu Hen kembali ke daerah tempat tinggalnya di prefektur Tensei. Dalam perjalanan, ia melewati sebuah alun-alun kecil yang terbuka, tempat berdirinya beberapa patung tinggi. Ketika Chu Hen hendak melewati daerah itu, dia tiba-tiba berhenti dan melirik salah satu patung.